nama saya Asri Kalisansani, nomor absen 5. Nama saya Dwi Nursifa, nomor absen 10. Nama saya Dwi Oktaviani. Saya dari kelas 12 IPS 5, absen 11. Nama saya Intan Afifah Daina, absen 17. Nama saya Nadia Maharani dari kelas 12 IPS 5, nomor absen 24. Definisi surat lamaran pekerjaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pratama tahun 1997, surat merupakan sebuah alat atau sarana yang difungsikan untuk mengambil informasi juga pernyataan dengan secara tertulis dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Baik itu dilakukan atas nama sendiri, jabatan yang disandang dari suatu instansi perusahaan ataupun sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Y.S. Marjo tahun 2000, surat merupakan alat komunikasi tertulis atau sarana yang digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi juga pernyataan secara tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain. Yang ketiga, menurut Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono tahun 2005, surat merupakan sebagai suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Apa sih fungsi lamaran pekerjaan? Fungsi lamaran pekerjaan adalah untuk mengajukan atau permohonan kerja ke perusahaan secara resmi. Nah, melalui surat tersebut, secara resmi kita mengajukan diri untuk mengisi posisi kosong yang diminati dalam perusahaan tersebut. Jadi, secara singkat, fungsi lamaran pekerjaan adalah sebagai alat komunikasi dan sebagai bahan pertimbangan. Jenis surat lamaran pekerjaan ada 2, yaitu yang pertama, surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup. Surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup atau CV adalah surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan terpisah dari riwayat hidup. Surat lamaran pekerjaan terpisah dari riwayat hidup maksudnya adalah surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Surat lamaran pekerjaan dan riwayat hidup dibuat sendiri-sendiri. Dengan cara ini, riwayat hidup atau CV sebagai lampiran. Struktur surat lamaran pekerjaan ada 3 unsur penting. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan. Berikut saya jelaskan satu persatu dari ketiga unsur tersebut. Yang pertama ada tesis. Tesis merupakan pernyataan umum yang bersifat menurut pandangan sendiri atau subjektif. Kenapa sih bisa disebut subjektif? Karena di dalam surat lamaran pekerjaan, si pelamar mengemukakan dirinya agar bisa diterima dan layak bekerja di suatu perusahaan. Contohnya, saya selalu bersedia bekerja sama dan mendedikasikan diri secara profesional di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin karena kemampuan dan keterampilan yang saya miliki. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi dalam surat lamaran pekerjaan berfungsi sebagai penguat dari bagian tesis. Lalu apa sih contohnya? Contohnya adalah biografi singkat pelamar. Dengan adanya biografi singkat pelamar, maka pelamar membuktikan dan argumentasi kepada perusahaan yang dia lamar untuk dapat diterima. Dan yang ketiga ada penegasan. Di bagian penegasan ini juga sebagai penguat dari bagian tesis. Di bagian penegasan ini untuk meyakini bahwa diri kita layak diterima di perusahaan tersebut. Contohnya, demikian surat lamaran permohonan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika dari surat lamaran pekerjaan ada beberapa di antaranya yaitu 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua ada lampiran. Yang ketiga alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. 7. Penutup. 8. Salam penutup. 9. Tanda tangan. Dan yang terakhir ada nama terang. Kaidah kebahasaan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan.
Dalam kaidahnya, surat lamaran pekerjaan harus memakai bahasa efektif, sopan, jelas, dan tidak perlu bertele-tele. Memakai kata-kata yang baik dan benar, sesuai kaidah ejaan. Memakai bahasa yang sopan, terus isi surat harus jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Contoh penulisan surat lamaran pekerjaan seperti contoh yang ada di samping. Langkah-langkah menulis surat lamaran pekerja. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, kepada yang terhormat nama orang beserta gelar dan jabatannya atau perusahaan yang dituju. Yang ketiga, alamat lengkap perusahaan yang dituju. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, kata pengantar atau pembukaan. Saat menuliskan kata pengantar atau pembuka dalam surat lamaran kerja, cantumkan di mana mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja yang dibuka pada perusahaan yang dituju. Yang keenam, biodata pribadi. Tuliskan nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon atau nomor handphone, email, dan pendidikan. Yang ketujuh, pengalaman kerja dan kemampuan. Jika sebelumnya pernah bekerja, tuliskan pekerjaan sebelumnya. Jika belum pernah bekerja, tidak usah dituliskan. Berdelapan, penutup. Tips membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Saat menulis surat lamaran pekerjaan, harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan benar. 2. Singkat, padat, jelas. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, sebaiknya ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang bertele-tele dan susah dipahami. Yang ketiga, lengkapi surat lamaran. Lengkapi surat lamaran kerja dengan data-data yang dibutuhkan. Yang keempat, menyusun sendiri surat lamaran kerja.